saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemes. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Mantap, Bu. Istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Ngopi dulu, ngopi. Ya kan? Biar tambah hitam lu ngopi terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Tentunya saya tidak sendiri, tetap ada Mas Chef Haryo. Ya, Chef Haryo, jangan lupa tuh Chef Haryo. Nah, Mas Haryo, Yes. narasumber kita istimewa nih. Siapa itu? Ini yang punya pencak silat di Cilegon. Kirain guru ngaji. Ini narasumber kita Ketua Pencaksilat Cilegon ya Pak Cilegon, ya? siap. Wah, Ketua Pencaksilat Cilegon. Cilegon. Itu identik banget tuh ya, identik Cilegon dengan pendekarnya. Iya, Banten lah, Banten. Banten ya. Pak Muharman ya? Iya, Muharman Koto. Iya. Nah, Koto. Marga, Pak. Marga, orang Minang, Bapak? Minang. Oh, Minang. ini Pak pertanyaan pertama. Orang Minang kok bisa jadi Ketua Pencaksilat di Banten apa Cilegon, itu gimana sejarahnya Pak? Iya. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami diberi percayaan amanah oleh almarhum Wali Kota pertama Kota Cilegon, Oke. Bapak Tubagus Safaat, yang kami dari tahun 2000 mendampingi beliau sebagai pembina dan mempersatukan IPSI dan pendekar sekota Cilegon ini. Iya. Setelah sebelumnya kami sebagai wakil ketua, dan tahun 2012 kami diberi amanat, dititipkan untuk dipercaya mempersatukan perguruan-perguruan silat yang ada di kota Cilegon ini. Dan saya sendiri dari perguruan nasional Tapak Suci, almarhum berpesan, tolong ilmu pencaksilat prestasi diajarkan kepada perguruan-perguruan yang ada di kota Cilegon yang masih punya jurus tradisional. Berarti jurus asli perguruan-perguruan yang ada di kota Cilegon dan Banten ini. Itu ada 3 pilar perguruan silat yang ada di kota Cilegon ini. Pertama, perguruan silat aliran Bandrong. Kedua, perguruan silat aliran TTT KDH. Yang ketiga, aliran pencaksilat Terumbu. Nah, ini sebagian besar jurusnya dan pengembangannya adalah seni budaya. Nah, kami yang punya berasal dari perguruan nasional ini, karena IPSI ini di samping membina atlet seni budaya, almarhum Pak juga minta diajarkan agar perguruan tradisional ini bisa menjadi atlet nasional dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Jadi targetnya bisa di PON. Nah, alhamdulillah dengan pembinaan kita ada beberapa atlet kita yang mewakili Banten ke PON. Setelah ada juga yang mewakili ke tingkat dunia. Kalau di Cilegon itu namanya Dwi Priyono, sempat juara kedua dunia di Malaysia terakhir. Gitu. Di PON, di Porpora sudah selalu juara beliaunya dari kota Cilegon. Nah, dengan itu kami menyatukan, dan alhamdulillah
3 periode kami dipercaya oleh perguruan-perguruan dan perwakilan kecamatan yang ada di Kota Cilegon ini ada 8 kecamatan dan 170 perguruan silat yang ada di Kota Cilegon Di yang Kota kami Cilegon? bina. Iya, Pak. Itu di Cilegon 170 Perguruan di Perguruan. 8 kecamatan. dari 8 kecamatan. Iya. Waduh, Banyak ya. 170 klub jadi ya. Perguruan, Iya, bukan istilahnya ya, sama perguruan, dengan ya. klub di Iya. sepak bola klub. Tapi di pencaksilat itu perguruan namanya. Wah, Padepokan banyak ya. Kalau Banten semuanya berapa, Pak? Banten itu ada menurut ketua Kan ada Serang, iya, ada Provinsi Banten itu lebih dari 1000, Pak. Perguruan yang ada 1000 perguruan di 8 kota kabupaten seprovinsi Banten. dengan berbagai aliran. Berbagai aliran. Baik nasional maupun tradisional, Pak. Saya boleh manggil nama Pak Haji siapa namanya? Haji Muharman Koto, Pak. Pak Haji Muharman ya. Iya. Pak Haji Muharman Koto. Saya buat ada pertanyaan nih, Pak. Untuk pencaksilat itu, the mother of perguruannya itu siapa sih? Kalau kita mengenal di Cina kan Shaolin. Iya, iya. Tapi apa ibunya pencaksilatnya apa, Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi pencaksilat ini kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan. Maksud saya gini, apa Ada gelar-gelar bukan gelar tapi apa sih namanya? awal terbentuknya pencaksilat itu dari mana? Akarnya, Pak. Akar Ya. budaya pencaksilat Indonesia ini dari mana? Ya, jadi ini pencaksilat ini berdirinya dari tahun 63 udah berdiri Pak di Indonesia ya. Tapi ilmu silatnya itu dari mana, Pak? Dari ini ada 10 perguruan historis ya mendirikan Di Indonesia? di Indonesia. Oh, begitu. Ada yang Tapasuci, Merpati Putih, ada SMI, ada Harimau itu ya? iya ada pokoknya ada 10 perguruan historis yang mendirikan silat Iya. IPSI itu Pak. Itu gerakannya berbeda semua. Semua berbeda. Tapi ada satu yang menyamakan apa? Pencaksilat itu ya? Iya, nanti ada timnya, tim ada untuk jurus baku dan tim teknik pertandingan untuk prestasi, Pak. Itu ada tim yang dibentuk oleh PBIPSI sendiri. Iya, iya. Nah, itu yang disampaikan ke provinsi, ke kota, kecamatan itu. Nah, kami inilah yang menyampaikan ke perguruan-perguruan yang apa aturan bagaimana teknik untuk menjadi seorang atlet Iya. dari tingkat kecamatan, kota, kabupaten dan provinsi sampai ke nasional. Nah ini Pak, saya penasaran tuh. Kalau di karate kan di Jepang tuh ada yang namanya untuk judo itu kan ada namanya Profesor Jigoro Kano. Iya, iya, iya. Dia yang melahirkan judo tuh di Jepang. Iya, iya. Terus karate siapa tuh namanya? Aduh, nama Jepangnya saya lupa. Tapi ada juga yang melahirkan. Lalu ada juga Aikido juga ada yang Iya, melahirkan macam-macam. Nah, saya menyambung pertanyaan rekan saya tadi. Pencaksilat tuh awalnya dulu sebelum dikenal di Indonesia, ada nggak sosok-sosok yang melahirkan Tuh, selesai. ilmu bela Iya. diri itu? Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang kita sekarang itu yang kita tuakan yang senior di pencaksilat di Indonesia ini Bapak Edi Nelaparaya. Pak. Dia presiden pencaksilat dunia. Jadi Pak Edi inilah dulu yang mengembangkan silat ke seluruh dunia. Pak. Pak Edi Maksud Nelaparaya. saya, kalau Pak Edi kan dari organisasinya. Iya. Ya, maksud saya ada satu ilmu bela diri sampai bisa disebut ini namanya pencaksilat. Nah itu awalnya dulu nenek moyang kita siapa tuh Pak? Dari 10 perguruan itu Pak. 10 Punya guruan besar. Itu tahun berapa kira-kira? Itu macam-macam ya. Kalau kami dari Tapasuci itu dari 63 udah berdiri. Ada Pagar Nusa, ada Merpati Putih, ada semua itu Pak. Jadi kami tidak cuma yang semua punya memberikan jurus-jurus nanti disatukan oleh tim pembentuk jurus dan prestasi gitu Pak. Dari 10 perguruan historis pendiri itu Pak. Nah, untuk yang masing-masing guru besarnya kami maaf Pak belum karena udah senior lama sekali ya, gitu udah ya, lama ya. udah lama gitu Pak. Ya. Nah Bapak sendiri di Cilegon berapa lama Pak? Sebagai ketua IPSI Cilegon. Ini udah kalau ketuanya udah 3 yang periode ketiga sekarang nih Pak.
Satu periode berapa tahun? 4 tahun. Jadi hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Wah, Ini Bapak- udah 10 tahun jalan, tinggal 2 tahun lagi. Jadi Bapak sebenarnya pendekar dong ya? Dulu mudanya siapa Bapak nih? Iya Pak. Dulu mudanya siapa? Saya Dekar? dari kecil Atau jago berantem? Iya, dari SMP udah belajar silat Minang. Oh, yang harimau itu, bukan? itu Iya, yang harimau. namanya silat tuo. Silat Tuo. Oh, itu Udah dasarnya. belajar Iya, ya. Terus di SMP, SMA masuk Tapak Suci, sampai sekarang di Tapak Suci, Pak. Saya pernah dibanting tuh sama silat tuo tuh. Iya, saya sparring partner di sana di Sumatera Barat. Iya. Pada saat syuting televisi saya Untung Anda nggak kurus ya, kalau kurus patah. dulu masih kurus. Oh Pak. dulu kurus ya? Masih kurus dan ganteng dan kuat tapi saya asli dipelintir belak. Iya. Gitu ya. Kuncinya cepat, Pak. Kalau Oh, udah kuncinya seni- cepat. Iya. Padahal saya ngelawan orang tua, Pak. Iya. Orang tua lebih ini, Pak. Iya, Lebih terukur dia. Dia bisa menjarak kita segini aja bisa dia bertahan, Pak. Iya. Belum menghindar ya, Pak. Oke, Pak Barman Koto, kembali kepada perkembangan tadi Iya. pencaksilat di Cilegon Iya, khususnya. Cilegon khususnya. Selama Bapak menjadi ketua IPSI Cilegon, minat masyarakat Cilegon itu kepada pencaksilat luar biasa atau biasa-biasa saja atau kurang atau gimana, Pak? Ya. Di Cilegon minat warga masyarakat Kota Cilegon, Pak, untuk pencaksilat sangat luar biasa. Oh, ya? Setiap tahun bertambah terus Pak perguruan itu. Tumbuh lagi, kita bina lagi, kita minta arahan, buatkan susunan pengurus, buat anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, masukkan datanya ke kami. Tiap tahun bertambah 10-20 perguruan tuh Pak. Karena antusias masyarakat, karena di sini olahraga bela diri yang dikenal di Cilegon ini pencaksilat. Jadi Apa, kalah Pak? ya olahraga impor ya, cabang olahraga Ya bela diri itu impor kalah ya. Kalah Pak. Kalau impor itu paling di perumahan-perumahan aja. Sini kan warganya tuh banyaknya kan di Kampung-kampung. ya? kampung-kampung Nah, Pak. Itu semua ada. Manfaat kesehatannya apa, Pak? Oh sehat Pak. Apa manfaat kesehatan dari silat ini? Iya. Jadi silat ini kan di samping kita adabnya kita berikan, bagaimana menghormat guru, orang tua, pelatih, kita berikan adab itu. Jadi ada nilai-nilai agama di sana. Iya, nilai-nilai kita Islam. nilai agamanya yang kita ini kan silaturahmi, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kita ke pelatih, bagaimana kita ke guru, ke teman-teman itu kita ajarkan bagaimana silaturahmi itu sangat terjaga adabnya, sopan santunnya kita jaga. Nah, Di samping itu kita bela diri kita terukur, Pak. Baik tradisional itu untuk kesehatan. Jadi samping dia punya kesehatan dan makanya kami dititipkan oleh Pak almarhum Pak Aad, ajarkan samping dia bela diri kesehatan lah itu untuk prestasi. Itu yang kami. Jadi setiap perguruan kami minta 2 Itu yang orang dipertandingkan tuh Pak ya. dipertandingkan. Kalau yang seni budaya diperlombakan, Pak. Ada juga diperlombakan. Jadi- Festival seni budaya namanya. Seni kata itu ya. Iya, itu seni kata. Jadi Yang setiap pakai kendang. gitu. Nah, itu ditampilkan. Kalau kita di Cilegon ada namanya setiap tahun kami mengadakan festival Golok Day, Pak, yang ada di kita ini. Nah, itu kita tampilkan semua festival seni budaya yang ada di Kota Cilegon. Iya. Termasuk debusnya Pak. Termasuk Debus. Debus hanya atraksi aja, Pak. Oh, Nah, saya mau tanya, Pak, mengenai pencaksilatnya tadi. Iya. Untuk pembuatan, apakah ada kreasi gerakan baru kemudian dengan kreasi rampak gendangnya dibuat sehingga menjadi sebuah tampilan baru dan jurus baru yang dipertontonkan. Apakah ada di pencaksilat seperti itu? Ada, Pak. Boleh berkreasi berarti. Kami udah mengajukan ke Dinas Pendidikan melalui 3 pilar itu, Pak. Perguruan silat Terumbu, Bandrong dan TTKDA itu sekarang lagi kami buat satu jurus yang akan kami jadikan mulok di SMP, SMA sekota Cilegon, Pak. Dan itu udah ditandatangani oleh Pak Wali Perwalnya. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2022 ini kita udah bisa mengajarkan ke murid SD, SMP, SMA Jadi sekota Cilegon. gerakan itu bisa berkembang terus. Bervariasi, Pak, ininya. Bisa jadi bervariasi, jadi IPSI ataupun para perguruan itu tidak berkeberatan untuk dimodifikasi ya. Tidak, Pak. Diizinkan untuk Maksudnya supaya jadi tontonan gitu. jadi tontonan ya. Iya kan? Kita Ya, poinnya ke sana Pak. Ke sana, Pak. Jadi karena kita seni budaya tadi. seni budayanya itu. Jadi kita makanya ada 2 pembinaan.
pembinaan prestasi dan seni budaya. Seni iya, budaya iya. ini berkembang, Pak. Kita mintakan berkembang dan kita minta malah ke setiap kerjasama dengan PHRI ya. Untuk setiap hotel kita kalau ada tamu pencak silat yang penerima tamunya, Pak. Hiburannya khasnya. Sebelum lupa Pak, saya belum pernah dengar orang bilang ini jago silat gitu. Iya. Nah, ini jago pencak silat tuh saya kadang-kadang masih bingung tuh. Yang bener jago silat apa jago pencak silat gitu. Jago sebenarnya bukan jago pencak silat. Kalau bukan jago silat ya kita ngobrol, Pak. Jago silat. Bersilat lidah ya. Bersilat lidah. Kalau jago pencak silat ya itu. Gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang saya teman-teman hati-hati loh jago silat tuh. Iya. Nah, Pak, Silat lidah, Pak. Ya. saya mau tanya nih tentang stigma pencak silat. Saya suka baca berita atau bahkan bisa juga rumors ya. Ada 2 pendekar sedang ngadu ilmu. Itu sebenarnya sedang ribut, sedang berantem antar perguruan, atau sedang ngetes ilmu sih Pak sebenarnya, atau cuman buat biar ini aja serem gitu. Jadi memang Gimana tuh? semua pegulat punya guru besar Oh, dan punya jurus-jurus khusus ya. iya. Nah, ini sebenarnya yang di Indonesia itu yang kehilangan ilmu itu, Pak. Jadi guru-guru besar kami ini ada yang sedikit tidak dia berikan, Pak, ke muridnya. Iya. Ini kan yang dia Dari berikan 10 hanya 9. 9 atau Satu 8, punya dia, gitu satu kan. ditahan. Meninggal, Pak, hilang itu. Hilang. Kan kalau dia meninggal kan nggak ada Oh, iya, diberi ke iya, kita. iya. Begitu makanya ilmu bela diri pencaksilat di Indonesia saya rasa semakin hari semakin menurun anunya, Pak. Karena guru-guru besar gitu tidak memberikan sepenuhnya ilmunya. Nah, tadi makanya tadi yang kalau terjadi adu ilmu, dia pasti punya ilmu satu, Pak. Makanya tadi yang ribut-ribut itu saling memperagakan itu. Jadi artinya nggak boleh menang sama guru. Iya. Murid tetap murid. Murid, ya. Pegang satu katanya. Iya. Kayak Kung Fu Panda ya. Iya, Kung Fu Panda juga gitu. Gitu, Pak. Aslinya kan pandai itu gitu kan. Ya, kita melihat begitu. Ya, lalu ini Pak, apa di Cilegon khususnya ya? Ya. Kan ada seni budaya, ada prestasi. Ya. Saya pernah nonton itu, saya nggak tahu ini masuknya kemana nih, seni budaya atau prestasi. Ada ilmu kebalnya. Iya. Itu jadi tontonan tuh, itu menarik tuh. Kalau udah pakai ilmu kebal tuh orang wah nonton semua. Iya, Tapi itu pencaksilat mereka bilang. Betul, Pak. Jadi makanya itu kan seni budaya, Pak. Itu seni budaya. Ya? Seni budaya. Jadi itu yang diinikan sebagai untuk secara ekonomi ada peguburan yang melaksanakan itu untuk penampilan menjual gitu, Pak, ininya. Tapi itu betul-betul kebal ya? Walau-walam itu. Enggak, kalau ada saya mau juga Pak. Iya, kita juga, Pak. Bapak nggak berani terus terang kan harus Ini rendah- Bapak harus jangan-jangan rendah hati. Pak Muharrem nih nyimpen 2 bukan 1 nih. Hanya 8 yang mau dibicarakan, ini 2 jangan Dua katanya. jangan. Iya. Harus tawadu. Waduh. Iya. Tapi memang itu, Pak. Jadi memang banyak jadi pertanyaan itu apakah rahasia peguruan masing-masing, ada berbeda penampilan, ada kebal, ada yang air keras itu, Pak, diinikan kesiram Aduh, gitu. itu saya baca ada banyak juga yang gagal ya Pak. Iya. Itu memang Saya lihat itu waktu itu perguruan tingginya Merpati Putih. merpati putih ya. Kalau merpati kekebalan ya, Pak. Mematahkan es batu. Iya, batu besi gitu. Pedragon. Nah, Pak Dragon itu ya. Kalau yang bisa ditutup mata bisa baca tuh gimana tuh Pak? Ngapalin apa metodenya? Iya, itu yang teman saya Iya, bilang itu saya pernah lihat di salah satu batalion TNI Iya. menguasai ilmu pencaksilat itu, Pak. Jadi jarum dilempar, dia cari pakai tutup mata. Dapat tuh. Saya tanya, Gimana Pak? Metodenya apa sih? Metodenya saya tanya pakai- komandannya itu pencaksilat katanya. Iya, iya. Kita secara ini memang punya setiap peguruan punya satu itu, Pak, kelebihan macam beda-beda. Tenaga dalam katanya. Tenaga dalam. Jadi memang itu. Iya. Rahasia. Jadi setiap guru besar itu memberikan, ini mungkin bisa nih dikasih. Nah, itu yang ditampilkan, Pak. Karena guru itu melihat juga siapa yang mungkin bisa, takutnya ini disalahgunakan, Pak.
Nah itu yang dikhawatirkan oleh guru-guru besar itu. Ini dititikkan benar-benar yang adab dan amanahnya benar luar biasa. Tapi gini Pak, para pelaku itu juga persyaratannya berat loh Pak. Berat Pak ya. Karena saya tanya mereka, ada namanya siapa itu, insinyur siapa. Wah saya mesti puasa dulu katanya. Iya Pak, disiapkan benar. Gitu ya, Nah, bersih katanya. harus bersih betul. Bersih ya. Bersih dari maksiat begitu. Betul. Iya. Menurut gurunya. Menurut gurunya gitu. Bagus dong. Jadi kalau mau begitu ya bersihkan diri dulu ya. Iya. Punya niat yang Nah, lurus. kembali kepada sejarah pencaksilat Pak. Saya pernah baca buku dulu. Sebelum resmi namanya pencaksilat. Jadi sebelum tahun 63 Pak. Bahkan waktu revolusi itu beberapa pahlawan-pahlawan kita pintar ilmu bela diri itu katanya. Iya. Mereka sebutnya bela diri pribumi. Katanya. Pribumi ya. Nah, saya penasaran tuh. Namanya apa Pak saat itu? Itu belum pencaksilat tuh. Iya, masing-masing Pak. Oh, masing-masing ya? Masing-masing daerah apa kan punya perguruan masing-masing, belum ada ini tuh. Ada yang ya nggak masih setiap perguruan punya, daerah punya untuk perjuangan gitu Pak ini. Oh gitu ya. Nah, jadi belum ada resminya itu untuk Ya resminya persatuan 63 itu ya? Iya, itu ininya Pak. Oke, iya Pak. Di Cilegon ini ada atlet-atlet Cilegon yang pernah tampil internasional? Ada Pak, ada. Oh ada ya? Ada. Kita dari Cilegon ini namanya Dwi Priyono. Dwi Kelas Priyono, G atau GH di antara itu di kelasnya Pak. Dari mulai atlet PON sampai atlet dunia dia Pak. Sekarang bekerja di Pemda Kota Cilegon. Iya. Oh jadi ada ya? Ada Pak, ada. Wah. Hebat juga Cilegon Pak ya? Alhamdulillah pembinaan dari kita itu. Nah, Bapak udah terucap tuh soal pembinaan. Ya. Saya mau nanya Pak, itu pembinaan dananya dari mana Pak? Ya, jadi kami IPSI Kota Cilegon dapat dana hibah melalui KONI dari Kota Cilegon, dari pemerintahan Oh, Kota KONI Cilegon. daerah ya? KONI daerah Kota Cilegon memberikan hibah kepada cabang-cabang olahraga termasuk IPSI melalui KONI Cilegon. Oh, cukup besar. Adalah cukup besar Pak, tapi tidak cukup. Cukup besar tapi belum cukup. Besar tapi kurang gitu ya? Kurang ya. Karena kita membina 8 kecamatan, 3 perguruan besar, 3 pilar, dan 170 perguruan kurang lebih di Kota Cilegon ini. Waduh, 170 perguruan masing-masing punya pendekar masing-masing ya? Masing-masing itu. Jadi kalau ada, makanya kita bagi acara itu per kecamatan. Jadi kecamatan ini ada 30 perguruan, itu yang kita tampilkan Pak. Karena kalau sekota waktunya panjang nggak cukup. Tapi di antara mereka ada persaingan nggak Pak? Di antara mereka kita adukan persaingan Pak. Untuk mewakili kecamatannya untuk pekan olahraga provinsi dari kecamatan itu yang kita bina Pak. Hasil seleksi antar kecamatan. Enggak, maksud saya begini, persaingan dalam tanda kutip negatif gitu loh. Oh, alhamdulillah. Jadi, kalau Kayak ini adu pengaruh cari murid lah gitu. Oh, alhamdulillah enggak Pak. Kita udah bagi wilayahnya di kelurahannya dan kami udah bisa menyatukan itu. Alhamdulillah tidak ada perebutan merekrut calon pesilatnya Pak. Semua gitu ya? berjalan kita bersama-sama gitu. Karena sejarahnya olahraga impor tuh sempat bersih tegang karena cari pengaruh. Iya, kalau import memang cari pengaruh Pak, dia melalui organisasi, melalui perumahan, melalui sekolah, segala macam apapun dia lakukan untuk mencari murid untuk perguruan impor ini. Seperti karate, taekwondo, judo, jujitsu, gulat segala macam itu Pak. Yang Kan sempat impor semua. muncul ke permukaan di tanah air yang sampai cukup keras tuh. Ketegangan itu ya di karate sebenarnya. Karate ya. Taekwondo juga pecah. Oh iya, Taekwondo, 2 pimpinan juga sekarang dari pusat. Oh gitu ya. Nah, pencaksilat nggak ada ya? Alhamdulillah Pak, orang masih
hormat ke Pak Prabowo gitu Pak, sebagai ketua Pak udah 5 Prabowo kali. dan Pak Haji Muhammad Koto. Alhamdulillah. Dia kan di Cilegon, Pak. Iya. Alhamdulillah. Ini iya, sekali Pak Cilegon, sekali Pak Koto teriak, kumpul semua nih. iya. Amin Pak. Insya Allah. Itu ribuan ada nggak di Cilegon? Ribuan Pak. Di Cilegon? Iya. Kita udah pernah mengadakan dulu di satu lapangan. Bahaya nih. Alhamdulillah kita bisa bersatu pendekar dan IPSI di Kota Cilegon ini berkat dari arahan dari almarhum Bapak Tubagus Ahad Safaat, dan sampai sekarang kami masih bisa bersatu gitu Pak, Ya. di IPSI dan pendekar Kota Cilegon ini. Nah, saya tertarik yang seni budaya nih. Iya. Saya nggak tahu nih, Bapak pernah nggak mendampingi tim seni budaya pencaksilat ke luar negeri? Seni budaya kita baru sampai ke Bali Pak. Jadi kejuaraan nasional seni budaya, festival seni budaya nasional di Bali, Banten juara 1 Pak. Di Bali. Iya. Tapi belum pernah ke luar negeri, Pak ya? Belum ke luar negeri. Ke luar negeri karena diambil oleh PBFC yang mewakili dari pelatih provinsi Pak untuk ke Oh, luar gitu. negeri. Apa yang dilakukan Bapak untuk mempopulerkan pencaksilat ini untuk Cilegon? Dari tahun 2000 kita udah mulai mempopulerkan. Bagaimana? Pencaksilat. Metodenya apa? Metodenya? Kita kerjasama dengan sekolah Pak. Oh, dengan Diknas sekolah. ya? Hah? Dengan Diknas ya? Diknas kita Pak. Diknas. Kita kerjasama Diknas, minta izin kita memberi sosialisasi ke setiap sekolah dan kita siapkan pelatihnya. Alhamdulillah dapat tanggap posisi dari pemerintah ini untuk pencaksilat. Kalau IPSI, ini kan kita sebut sebagai pemasalan ya? Iya, Pemasalan pencaksilat gitu ya? betul Pak. Seperti juga cabang olahraga lain. Itu tadi Bapak sebutkan ada 170 perguruan di Cilegon. Cilegon, Di Kota Cilegon. Nah, waktu pemasalan Bapak datang ke sekolah-sekolah, itu bagaimana Pak? Apakah seluruh perguruan ikut atau cukup IPSI yang tampil tapi ada nomor-nomor yang mewakili semua gitu? Jadi memang kami mengakomodir dari 107 perguruan ini kita tawarkan ke sekolah yang terdekat, perguruan apa yang terdekat di sini itu yang kita berikan melatih di situ Pak. Jadi bagi wilayah ya? Bagi wilayah, semua kita bagi wilayah. Wah, itu bagus Jadi juga semua kalau bisa digituin, Pak. yang terdekat silakan, kita udah buka jalan ke sekolah, lanjutkan silaturahmi kami ini dan buka cabang olahraga pencaksilat di sekolah ini. Jadi nggak ada kecemburuan ya? Alhamdulillah tidak Pak. Nggak ada misalnya gue paling lama, gue paling hebat. Gitu. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak, kita musyawarah bersama-sama. Siapa yang mau udah silakan, kita nggak masuk lagi. Kalau ada satu perguruan yang masuk, perguruan yang lain tidak masuk ke sana, cari tempat yang lain. Oh, jadi karena ada, sekolah negeri dan swasta sangat banyak di Cilegon. ya. Jadi ada etikanya juga ya? Ada etikanya Pak. Kita udah ajarkan kepada pelatih-pelatihnya jangan ribut masalah mengembangkan Pancasilat. Silahkan, kita udah buka ini, mana yang dipilih oleh sekolah itu yang dibuka. Gitu. Silahkan kita pendekatan ke sekolah yang ada di sekitarnya. Itu kalau di sekolah-sekolah itu masuk ekstrakurikuler atau? Kita minta ekstrakurikuler ada penilaian Pak untuk di rapornya. Oh, untuk tetap ada Pancasila. penilaian? Ada penilaian. Dan adik-adik kita yang berprestasi kita tampung nanti di dinas Dispora untuk kita siapkan, kan di itu ada pertandingan pekan olahraga pelajar Pak. Ya, Popsi itu ya? Popda, Popwil, Popnas. Ya, sekarang Popnas ya? Ya, Popnas sekarang. Nah, adik-adik kita siswa yang telah bisa dapat medali emas di Popnas, perguruan tingginya gratis memilih Pak. Oke. Sekarang dia kelas 2 SMA, tapi dia udah juara nasional di pelajar nih Pak. Nah, itu dia nanti diberi pendidikan oleh Dinas Kementerian Pendidikan, bebas memilih perguruan tinggi Pak. Itu yang gitu ya? penghargaan pemerintah kepada atlet yang berprestasi. Semuanya, bukan pencaksilat saja. Kalau gitu ada program beasiswa dong? Ada Pak. Ada ya? Ada bagi atlet yang berprestasi. Malah sekarang kami diminta oleh kepolisian, atlet-atlet pencaksilat yang berprestasi, karate segala itu, kalau dia sehat, dia akan prioritas untuk untuk Jadi anggota polisi gitu anggota ya? polisi pendidikan. TNI juga begitu ya? Begitu Pak, semua. Diberikan kesempatan. TNI datang juga ke kita, Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi, mana yang ada adik meminat, diarahkan. Ini. Tapi belum jadi anggota Krakatau Steel.
Jadi Nggak ada hubungannya ya? mendapat kesempatan untuk bergabung di Polri begitu ya. Iya, diberi kesempatan itu. Karena Pak. alasannya sehat tadi ya, sehat Sehat kemudian ya. punya adab. Kan ada penghargaan dari Hafiz Quran aja sekarang udah ada penghargaannya. Sekarang atlet berprestasi juga diberi penghargaan untuk memilih. Bagus ya. Ya. Lalu ini, tadi Bapak sebutkan di Cilegon juga punya orang-orang yang punya prestasi dunia, Iya. internasional lah. Internasional ya. Seperti bagaimana lazimnya pemerintah memberikan penghargaan kan, Iya, Pak. bonus sama. Nah itu kalau dari daerah, misalnya dari Cilegon, itu ada apresiasi juga ke mereka. Oh iya Pak, di waktu sebelum ada tes online ANS dulu langsung tuh Pak ANS, PNS lah ya ininya. PNS ya? PNS Otomatis ya? otomatis Pak. Yang juara PON kerja di kantor gubernur. Oh nggak dididik lagi? Enggak iya, zaman sebelum adanya tes online sekarang tes online nggak bisa kan, nggak bisa di ini. Tapi kalau sebelum dulu sebelum PON 2008 2012 itu masih Jadi pegawai Pemda ya? Pemda Pak sekarang ini Pegawai dulu. Pemda terus terjamin pensiun gitu ya? Pensiun ya. Dan dia bisa melatih generasinya di Provinsi Banten itu Pak, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi yang juara dunia, juara PON, nanti dia jadi pelatih di cabangnya untuk mengangkat olahraga di Provinsi Banten, Pak. Pokoknya dia ada di Cilegon, silakan memilih di Cilegon atau di gubernur gitu. Pak ngomong-ngomong silakan minum dulu Pak. Ya. Biar suaranya tambah. Suaranya Bapak bagus loh. Jadi menggunakan potensi putra daerah untuk membangun daerah gitu. Iya ya. Jadi apa namanya? Apa istilahnya? Apa lokal gitu? Kearifan lokal. Kearifan Kearifan lokal lokal. ya, kearifan lokal ya. Pinter juga Mas Aryo ya. Ngantuk. Iya. Pencaksilat di Cilegon juga anggota KONI daerah. KONI daerah ya. Dalam perjalanannya terutama menyangkut pendanaan Pak. Ini kan Cilegon kota industri. Iya, Pak. Apakah ada keterkaitan pengusaha-pengusaha di Cilegon dengan pembinaan pencaksilat? Jadi ada kolaborasi atau sinergi atau apa istilahnya lah untuk mendukung pencaksilat di Cilegon. Baik Pak, terima kasih. Jadi kami pengurus IPSI Kota Cilegon, terutama terima kasih sekali kepada Karakter Steel Group ya Pak, yang telah memberikan bantuan kepada IPSI dan Pendekar Kota Cilegon dari tahun ke tahun selalu diberikan kami memang tidak uang cash Pak, tapi kita dikasih kerjaan. Kerjaan dan dari hasil kerja inilah yang kita berikan pembinaan kepada perguruan silat yang ada di Kota Cilegon. Iya Pak. Karena dana dari KONI jelas tidak cukup ya? untuk pembinaan 170 perguruan ini Pak. 170 perguruan pencaksilat plus sekian puluh cabang olahraga kan? Iya. Mati deh. Tapi alhamdulillah ya kita bisa berjalan udah 10 tahun aman, alhamdulillah Pak, lancar aja. Aman gitu. ya? Pokoknya Aman selama aja. periode Pak Koto Iya. aman-aman aja gitu? Alhamdulillah Pak, aman-aman aja. Wah luar biasa Pak. Itu kalau di daerah lain banyak yang udah teriak tuh. Iya. Pak, kalau saya mau belajar pencaksilat di usia yang sudah tidak muda lagi bisa Pak? Nggak bisa dong. Bisa. Aduh. Gitu. Bisa. Udah kaku bos. Untuk misalnya kesehatan jantung Ya, atau supaya ada. tidak darah tinggi bisa. Bisa Pak. Ada kita gurunya ada juga yang Itu khusus. jadi kayak senam ya Pak? Iya, kayak senam. Tapi nggak bisa buat berkelahi itu. Iya. Iya, jadi Untuk Anda- kesehatan Pak. Anda kalau diserang orang ya nggak bisa apa-apa, cuma senam doang. Nanti bela dirinya diajarin juga. Oh diajar juga ya? Oke, Diajarin oke. juga Pak. Pak, ini ada juga saya pernah mendengar bahwa pencaksilat itu ternyata bisa buat pengobatan. Iya. Itu gimana sih Pak? Penjelasannya ada pengobatan patah tulang, ada pengobatan alternatif, Ya. tenaga dalam dan lain-lain banyak sekali ini. Bagaimana ini bisa bekerja? Apa yang membuat pencaksilat itu bisa sampai sebegitu jauh? Iya Pak. Jadi memang kita diharapkan di samping melatih itu kadang-kadang atlet kita cedera Pak. Kita sendiri yang mengobati Pak.
Apapun yang terjadi di atlet itu, kita dibekali oleh guru kita untuk mencari penyebabnya dan menyembuhkannya. Dan kita juga belajar itu Pak ke guru-guru besar yang ada di Banten, ada yang ahli urut, ada yang ahli patah tulang, Iya. ada yang ahli kesleo, Pak. Ada semua yang Dari kita mana? datangi. Dari mana mendapatkan ilmu? Katakan ilmu urut, ilmu Iya. patah tulang itu dari mana, Pak? Dari karomah kah? Apa puasa? Apa dari langit atau dari Kebanyakan puasa. puasa sehingga mendapatkan kecerdasan langit? Iya. Berarti begitu, Pak. Banyak begitu yang dia puasa ada 40 hari, ada itu. Iya, itu Puasa putih Pak namanya. itu gini Pak. Saya juga lihat di beberapa daerah ya. Iya, iya, iya. Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Itu ilmu-ilmu pengobatan versi pencaksilat ya. Itu mereka kaitkan dengan agama tuh. Iya, Pak. Jadi Ya, benar orang yang iya. bersih lah, yang ini ikhlas ya, yang orang tawadu. Ini yang bisa ini Pak. Kalau Ditambah puasa tadi ya. iya puasa, ya, ya. Jadi kuncinya apa, Pak? Untuk pengobatan tuh bagaimana seorang bisa Tapi harus belajar Pak. obat? Iya, belajar. Nah, kuncinya apa? Kunci tadi tawadu, bersih hati, Iya. kemudian niat yang baik, yang lurus, berpuasa, kemudian apa ya? Apa lagi untuk mendapatkan? Ya itu Pak, ini ya, yang disarankan oleh para pembesar-pembesar kita yang punya ilmu itu. Terus keikhlasan ya, ini untuk apa? Kalau kita ikhlas untuk membantu saudara kita, itu lebih cepat dapatnya. Tapi ada juga orang niat lain, mungkin nggak dapat tuh Pak. Jadi sebetulnya ilmunya sederhana aja. Sederhana, Pak, ya. niatnya aja diluruskan. Tergantung niat sama Membantu, iya. niat sama etikat. gitu ya. Ada ikhtiarnya, ada etikatnya. Oh iya. Iya. Sederhana sekali ya. Tapi itu keren Pak. Keren itu, berat Keren, melaksanakannya berat, itu. Pak. Iya. Apakah semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu untuk belajar? Belajar dapat, memiliki nggak selama- dapat. Oh, Belajar nah, bisa, itu memiliki asik tuh. tertentu. Itu saya setuju Pak. Iya. Belajar bisa, Untuk dapatnya tertentu. dapatnya belum tentu. Belum tentu, iya. Ini masalah suci nih soalnya. Iya. bukan masalah sih, masalahnya memang terpilih ya atau dipilih Allah ya. Iya. Ya itu akhirnya jawaban terakhir begitu. Iya. Tapi ada ikhtiar niat tadi itu Pak ininya. Iya. Ya, Saya ketemu juga beberapa teman-teman saya yang saya lagi sakit susah jalan terus sini deh dekat saya. Krek. Bisa tuh Pak. Baik lagi saya bisa sembuh dan seger gitu. Iya kayak di kota di Mangga Besar kan ada ilmu Iya. totok. Iya. Itu bagaimana mendapatkannya? Ini yang saya heran begini, patah tulang dibawa ke Apa Cimande? Cimande ya. Kalau sini Baros Pak pusatnya. Baros. Di Banten itu Baros. Itu diobatin Pak, tapi nggak di caps gitu loh. Iya Pak, dipegang aja. Ada Iya, bingung digosok saya. aja Pak. Boleh terus kasih aja ada banu berapa biji udah pulang. Itu bagaimana bisa terjadi Pak? Artinya saya berusaha dengan akal ya. Pak. Iya. Secara ilmiah kita nggak bisa. Itu karomah katanya Pak. Karomah ya. Iya. Secara ilmiah kita susah mempelajarinya. Yang tadi itu manusia pilihan. Iya pilihan. Nggak semua Karomah orang bisa. istilahnya dia katanya. Ada pendekar juga yang nggak bisa nguasai itu ya. Ada juga Pak. Ada juga. Jadi spesialisasi. Spesialisasi. Kemudian Saya tuh dilanjutkan lagi ke tuh yang spiritualnya itu Pak, khusus Iya, itu. iya. Dan bahkan bisa ada yang untuk ruqyah juga Pak ya. Iya. Marah untuk supaya bergaulnya baik untuk Iya. untuk Iya, diruqyah Makanya kan katanya. tadi dari adabnya dulu yang dibenahi gitu kan baru. Iya. Ya karena ada satu juga itu saya lihat di Jawa Timur tuh. Dia pendekar pencaksilat. Terjadi perkelahian antar preman lah di Iya. karena pertandingan sepak bola Pak di Surabaya. tuh. Surabaya. Iya. Saya tanya, loh itu kenapa? Nggak diapa-apain, orang dia mau mukul jatuh sendiri katanya. Iya. Lah itu siapa? Itu kan jago pencaksilat, pendekar. Dipukulin dong? Enggak sampai mukul, dia jatuh sendiri katanya. Nah ini kan yang tadi itu ya, ilmu karomah itu ya. Karomah ya. Gimana tuh Pak? Bisa mental. Saya ngeliat, Iya. ini orang merpati putih misalnya. Iya. Terus bisa mental gitu. Ada apa? Ada yang bilang nih, maaf ya, dari pengajian pakai jin itu? Oh enggak. Enggak, itu gimana Pak? Ya mungkin ada Pak belajar itu. Ya mungkin jin pencaksilat. pasti. Jin and jun. Jin aja. Pak Koto, tadi Bapak menginformasikan kepada kita dukungan atau kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha di Cilegon ada ya. Ada Pak.
Kan banyak Pak pabrik di sini. Banyak sekali pabrik di Cilegon, ya, besar-besar. Ya, dan banyak juga yang milik asing ya. Iya. Mereka mau nggak kontribusi Pak, mendukung kearifan lokal nih? Kalau yang berasal dari Jepang dan Korea Pak, dia kalau ada taekwondo sama karate mau dia tuh Pak. Oh. Nah, itu. Waduh. Kalau KRN Roval paling Krakatau Steel lah, itu mungkin membantu pencaksilat gitu Pak ini. Gitu ya. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan internasional itu dia melihat bela diri yang ada di negaranya, dia biaya, dia bantu. Kalau kita alhamdulillah belum dapat dari perusahaan itu Jepang dan Korea itu. Perusahaan-perusahaan asing Korsek atau PR mesti belajar dulu tuh. Aduh gimana ya. Justru kan terbalik mestinya ya. Iya. Harus kearifan lokal yang didukung kan. Betul Pak. Tapi sangat sulit kita mengajukan proposal, kita ketemu pimpinannya sangat sulit. Gitu ya. Paling sampai satpam aja udah selesai itu. Wah ini Apalagi kemudian ini proposal nih, waduh. Ya Pak, nanti kita kabari. Bertahun-tahun belum nggak ada kabar, karena di satpam aja taruhnya. wah repot juga ya. Iya. Masih ada. Jadi alhamdulillah kami Pak ke Krakatau Steel Group ada perhatian ke pencaksilat. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Rutin tuh ya? Rutin Pak, insya Allah. Dan setiap tahun kalau ada kejuaraan dibiayai oleh Krakatau Steel Pak. Oh, ya? Pokoknya kita butuh festival atau prestasi, sampaikan proposalnya ke Krakatau Steel siap jadi sponsor Pak. Nah. Tiap tahun itu Pak. Udah berapa tahun Pak? Dari dulu Pak, sejak dari 2000-an kami udah dibantu oleh Krakatau Steel. Krakatau Steel ya? Ya. Kejuaraan. Pencaksilat itu identik dengan warna hitam dan Iya. putih. Apa ada filosofi di sana Pak? Sangat khas sekali. Ya, kayak Bapak kan hitam-hitam. Memang Bapak ini juga yang hitam. kita dapat dari guru-guru besar kita itu baju hitam Pak ininya. Apa lambang apa yang hitam itu? Berani Pak. Berani. Iya. Kalau saya dulu ada orang ngasih tahu saya, Anda bagus warna hitam. Kenapa? Anda kan orangnya selalu bulat, penuh dengan tekad. Jadi warna hitam. Bang. Tegas gitu ya. Tegas, berani Pak ini. Emang sih keren sih Om. Iya. Apalagi kulitnya putih, wajah agak Belanda-Belanda, Iya. matanya juga mata yang apa ya? Kayak toko roti dong gue. Matanya Don Juan. Aduh, toko roti ini kalau begini. Aduh, ini suka guyon Pak orangnya. Iya. Kayak Bapak kayak Blante, Pak. Blante tahu nggak? Yang megang sapi. Tapi yang luar biasa nih, Pak Haji kita nih, ya kan, dari Sumatera menguasai Cilegon. Pencaksilat lagi. Itu ilmunya kita mesti belajar tuh. Benar. Iya. Bapak ini pasti usianya, penampilannya lebih muda dari usianya. Iya. Apa Iya, Pak. tipsnya, Pak? Iya. Itu Pak, jadi kenang silaturahmi Pak. Jadi kami silaturahmi ke tokoh-tokoh pendekar yang ada di Kota Cilegon, ya tokoh agama, tokoh pemuda, semua kita silaturahmi Pak. Melalui tokoh-tokoh inilah kita bisa diberi amanat sampai 3 kali Pak, insya Allah. Dan insya Allah keempat nanti kita kasihkan ke warga Cilegon. Nggak diterusin aja Pak, abadi gitu. Mana nanti Pak Prabowo terus menerus. Pak, kalau pendekar itu kan jago silat nih, Pak. Iya. Bisa bela diri lah gitu. Ada nggak Pak pendekar yang jago silat bela diri tapi takut sama istri gitu, ada nggak Pak? Oh semuanya Pak. Aduh. Enggak, soalnya istrinya para suhu, jadi Iya. susah. Ini kan pendekar doang. Ya kan pendekar suaminya kan luar ya. pendekar. Ini di atasnya Di pendekar atas nih. pendekar, Pak. Ada teori nih. Biasanya jagoan-jagoan preman yang jago berantem di luar itu sebenarnya dia karena dia takut sama yang di dalam tuh, takut istri biasanya. Makanya dia cari pelarian di luar. Gitu ya. Begitu Balance ya. di dalam kicep dia. Bisa ada, Pak. Pak, ngomong-ngomong, usia berapa sekarang Pak? 50 ya. 50? Iya. Masih Oh segar masih Pak. Insya Allah ya. Masih 50. oke. Iya. Beda 3 tahun sama saya loh. Saya 47, Pak. 47. 47. Iya. Kemarin bilang 77. 77 ini. Kalau bilang sama yang muda-muda begitu. Iya.
Pak Haji Baraman Koto ini sebagai Ketua IFSI Cilegon, barangkali mau menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada para pecinta pencaksilat, kepada generasi muda khususnya yang ada di Kota Cilegon. Ada sponsor mungkin. pengusaha nih. Iya. Karena saya lihat nih Pak, Banten ini identikal dengan pendekar, dengan pencaksilat kuat banget dari saya masih kecil. Iya. Itu sudah kalau mau bicara soal Cilegon, pendekar, pencaksilat. Nah, pesan-pesannya apa Pak? Terima kasih. Jadi intinya sebenarnya gini Iya. Pak, pesan ini disampaikan agar mereka memiliki satu kesimpulan yang positif gitu. Ya. Dengan pencaksilat kita hidup dengan baik gitu. Ya. Kira-kira gitulah. Betul. Baik, terima kasih. Kami atas nama pengurus IFSI Kota Cilegon, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Krakatau Steel, sekarang Krakatau Sarana Properti yang telah selama ini ikut berpartisipasi membesarkan IFSI dan pendekar di Kota Cilegon. Dan kami menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon, mohon bantuan CSR-nya sebahagian lah untuk pembinaan pendekar-pendekar kami di Kota Cilegon ini demi persatuan dan persatuan pendekar yang ada di Kota Cilegon yang udah kami bina sejak tahun 2000. Alhamdulillah kami di Cilegon ini antara pendekar dan IFSI dan pemerintahan berjalan bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon ini. Dan kepada rekan-rekan pengurus ANCAP dan 3 pilar yang telah bersatu dengan IFSI, yaitu Perguruan Silat Bandrong, Perguruan Silat TTKDH, dan Perguruan Silat Terumbu, mari kita bersama-sama membesarkan IFSI dan pendekar di Kota Cilegon ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa bermanfaat untuk anak cucu kita bina, mempunyai akhlak yang mulia dan punya bela diri yang baik untuk diri sendiri dan prestasi untuk membantu pemerintahan Kota Cilegon di kancah pertanian nasional maupun internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terakhir Pak, mau lihat dong Pak jurusnya. Ambil duduk nih gimana jurusnya, mau lihat nih. Jangan ntar ini kena nanti semua, pecah semua nanti. Saya mau lihat semua. Ini mumpung direkam nih, mau lihat. Atau Bahaya jangan. Bahaya nih. Apa nih? Apa jari Pak. Jadi ditangkis. Oke, Pak Haji Baraman Terima Koto, kasih, terima ya. kasih banyak Waktunya ya. atas informasinya yang mantap. Habis ya, kan? terima kasih. Dan untuk sama-sama. Anda semua, jelas ya, pencaksilat di Cilegon. Mulai hari ini belajar pencaksilat, Ya. khususnya buat adik-adik. Adik-adik kita. Biar keren. Keren ya. Kita jumpa lagi di podcast Soal Panas selanjutnya bersama saya Aris Sudarsono. Ada Aryo Pramu. Haryo Prabowo, ya kan? Tetap sehat, salam sehat, pakai masker jangan lupa. Pandeminya belum habis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas sampai ganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas